Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Tuhan yang menyertai kita dan Dia yang berjanji bagi orang percaya dan takut akan Tuhan, Tuhanlah yang akan menjadi penolong yang setia. Meskipun kekuatan terbatas, jangan khawatir asal kita tetap memegang firman Tuhan dan tidak mengingkari namanya. Kita akan melihat bagaimana pembelaannya itu nyata, luar biasa. Amin. Segala perkaraku serahkan pada Tuhan Yesus saja. Segala perkaraku, perkaramu juga serahkan hanya pada Tuhan Yesus saja. Tuhan Yesus saja. Segala khawatirmu juga taruhlah di kakinya. Yesus pemelihara kita. Bila Dia yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Dia yang mengangkat aku, tak ada seorang pun merendahkanku, dan kamu tidak direndahkan oleh orang lain. Amin. Yeay. Bila Dia yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Dia yang mengangkat Anda, saudara-saudara sekalian, tiada yang dapat merendahkanmu. Tiada seorang pun yang dapat merendahkanmu. Puji Tuhan. Halo semuanya, Bapak Agus AE. Ya, nanti kalau Jakarta diinfo lewat YouTube ya, atau Facebook dan TikTok. Halo semuanya, sapa-sapa Cece Cingsiu, Ibu Jen, Kakak Melki, Ibu Meti, Kakak Parli Citanggang, Ibu Yulia Mamusung, diberkati engkau dan anak-anakmu ya. Amin. Ibu Vena Cahyana, Bahalap, kabarnya baik, puji Tuhan. Halo dari Singapura, menyapa, puji Tuhan. Dan semua ada di situ, Wati, ada juga Sarce Pusuk, ada Menanti, Kristina, puji Tuhan. Pujian ini memberkati kita semua ya. Segala perkaramu belajar serahkan. Yesus Dia pembelamu. Segala khawatirmu taruh di kakinya. Yesus pemeliharamu.
Bila Dia yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Ibu Erni Alimasa, Bapak Ricardo, bila Dia yang mengangkat engkau, tak seorang pun dapat merendahkanmu. Hore! Janji firman Tuhan ini kita dengarkan lewat pujian. Sebentar kita akan baca di kitab Wahyu. Satu ayat ini bagaimana jadi pujian yang sangat memberkati. Tuhan Yesus firman-Nya sungguh keren, dan apa yang Dia firmankan Dia genapi. Ingat ya, firman Tuhan bukan dongeng yang udah usang. Firman Tuhan sampai hari ini, nubuatannya, kuasanya masih terjadi. Jangan percaya, katakan amin, 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 amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Segala perkaramu serahkan pada Tuhan Yesus. Percaya deh, segala perkaramu belajar untuk serahkan pada Tuhan Yesus. Dia pembelamu. Amin. Segala kuatirmu taruh di kakinya. Dia penolongmu. Bila Dia yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Dia yang mengangkat engkau, tiada seorang pun dapat merendahkan engkau. Yeay, yeay, amin, haleluya. Bila Dia yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Tuhan yang mengangkat engkau, tiada yang dapat merendahkanmu. Tiada yang dapat merendahkanmu. Puji Tuhan. Siapa nih yang merasa terberkati dengan pujian ini? Saya puji Tuhan. Pastornya terberkati. Sekarang di hari yang baru ini, hari Senin, Pastor mau ajak kita untuk mendengarkan beberapa bagian ayat suci firman Tuhan di Time for Bible. Puji Tuhan, sebelum Pastor akan baca firman Tuhan, kemarin kami bersaksi, puji Tuhan, ibadah Tuhan pimpin, yang hadir datang banyak sekali, ya. Ada lawatan kasih Tuhan, ada kuasa dicurahkan, ada janji diberitakan, banyak jiwa-jiwa yang dipulihkan, ada baptisan, saya melihat ada pertobatan, ada tangisan-tangisan haru, puji Tuhan. Dan kemarin juga Pastor ada yang bantu main piano, jadi ya diperlengkapi Tuhan. Terima kasih, kami terus belajar. Dan kemarin kita juga membagikan healing water dan semua senang. Halo Ibu Yulia Mamusum, Sanci Torus, ya Ibu Sri, ya penuh banget kemarin, ya. Ini semua kepercayaan Tuhan saja. Jadi hari-hari ini penuhnya di live streaming juga iya, di tatap muka juga iya. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Kalau suatu hari Pastor Andi ke Jakarta, mungkin penuh juga, ya. Pastor nanti kalau ke Batam, mungkin penuh juga.
Kalau pastor ke daerah-daerah misalnya ke Pasir, nanti penuh juga. Kalau pastor nanti ke daerah pedesaan, pedalaman, nanti penuh juga. Kok bisa yakin? Ya, harapan. Namun keyakinan itu akan muncul, kita bisa melihat jikalau Tuhan menyertai. Ya, tadi pastor ini ke Malaysia dan sekitarnya penuh juga. Amin. Kok bisa yakin? Karena selama Tuhan menyertai, itu bisa terjadi. Saya tidak promosi dengan billboard, iklan-iklan, atau panitia yang hebat-hebat. Ya, karena kami tidak punya tim yang hebat-hebat ya. Kalau punya tim hebat ya keren. Halo Ibu Laniso yang di luar negeri ya. Kalau story pastor kemana? Ke negaranya itu. Kalau Tuhan masih nyertai, benar juga gitu. Sama, ini live streaming tiap hari ditonton ribuan orang. Karena Tuhan masih menyertai, puji Tuhan. Kalau enggak, siapa sih yang pegang hati manusia? Tuhan kan. Hatimu setiap pagi, hatiku, Tuhan bawa bersama-sama untuk dengar pujian yang menguatkan, mendengar firman Tuhan, dan juga doa-doa dalam nama Tuhan Yesus. Dialah keselamatan kita. Amin. Nanti kalau saudara pesta ke Medan, penuh juga. Amin. Jikalau Tuhan masih menyertai. Kalau Tuhan nggak nyertai, mau kita promosi tunggang balik, mau promosi sampai air ludah, air liur kering, nggak bakalan. Selama Tuhan menyertai apa yang kita kerjakan dalam berkat-Nya, dan bisa kita berhasil untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan ini kita akan baca sekarang tentang bagaimana Abraham yang takut akan Tuhan. Dan ada upah dari Tuhan buat Abraham, upah orang yang takut akan Tuhan. Kita dengar bersama-sama ya, pasti dia menguatkan Bapak Ibu sekalian. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Pembaca sabda firman Tuhan terambil dari kitab Kejadian. Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kitab Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram ya dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Jadi di sini namanya masih Abram. Belum ditambah huruf he, ham. Masih Abram. Abram ini ada artinya yang diberkati. Ya. Jadi yang diberkati ini, kenapa diberkati? Dia ini takut Tuhan. Dari mana pastor bisa bilang begitu? Kita lihat ulang ya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram. Arti Abram itu belum menjadi bapak orang percaya. Karena belum ditambah huruf he, ham. Masih Abram, artinya diberkati, yang diberkati. Dalam suatu penglihatan, ada firman Tuhan datang. Yang berkata, janganlah takut Abram. Saya bisa mendefinisikan di sini, berarti Abram ini sosok manusia yang takut akan Tuhan. Sampai Tuhan datang firman berkata kepadanya, janganlah takut Abram, akulah perisaimu. Dan di situ Tuhan kasih janji, upahmu sangat besar, upahmu akan sangat besar, upahmu akan sangat besar. Jadi Abraham yang takut akan Tuhan mendapat upah yang sangat besar. Tentu remanya hari ini bagi setiap kita anak-anak Tuhan yang percaya Bible, yang mengakui Abraham sebagai bapak orang percaya, juga sama, upah orang yang takut akan Tuhan akan sangat besar. Bisa ketik di komentar masing-masing, atau di story, atau di walls FB,
atau di mana saudara-saudara bisa tulis, upah orang yang takut akan Tuhan sangat besar. Ini firman Tuhan. Upahmu akan sangat besar. Amin. Bukan berarti kita ini melayani atau ikut Tuhan cari upah, tidak. Tapi ini adalah firman Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan, kita aminkan. Kita tidak membuat satu istilah-istilah sendiri atau kita mengklaim sesuatu yang kedagingan. Tetapi di sini Tuhan memberikan firman kepada Abram, Abram, kamu takut akan Tuhan ya, dan kamu orang ini yang takut akan Tuhan ya, nanti akan ada upah yang sangat besar. Kita lihat ayat 2 sampai yang ke-6. Nah, Abram menjawab, ya Tuhanku, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak punya anak. Dan yang mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Jadi Abram ini adalah orang yang takut akan Tuhan. Tetapi perhatikan di sini. Dia juga punya rasa takut terhadap hidupnya sendiri, kasihan. Dalam hal apa? Dia belum punya keturunan. Abram takut akan Tuhan, tetapi dalam sisi kemanusiaannya, sisi naturalnya, di dalam daging ini ada rasa takut juga. Rasa khawatir itu ada. Jadi kalau saudara hari ini khawatir, kita lihat hari ini Abram juga dia rasa khawatir ada. Orang yang takut akan Tuhan bukan berarti dia sudah tidak punya rasa khawatir. Ini yang kita harus pahami supaya kita jadi orang Kristen tidak munafik. Orang yang percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh bukan berarti dia tidak lagi berhadapan dengan pergumulan hidup. Jadi jangan sampai saudara kerecokin pikirannya oleh roh-roh jahat bahwa setiap hari sudah ikut ibadah memuji Tuhan, kenapa ada masalah gitu. Abram saja yang sudah takut akan Tuhan, firman Tuhan datang pada dia secara spesial. Wah, ini spesial banget nih. Tapi dia jujur, Tuhan, aku juga punya rasa takut. Apa itu? Nanti kalau saya meninggal, saya tidak punya keturunan. Ayo di sini saudara-saudara yang dengar ini nonton banyak banget. Apakah ketakutan dalam dirimu? Jangan malu. Tuhan tidak mengajar kita malu. Tapi juga Tuhan tidak memberi kita roh ketakutan yang berlebihan. Melayani, dipanggil Tuhan, dikasih visi yang besar. Tapi hari kau takut melangkah, takut bertindak, takut praktekkan imanmu. Jujur sama Tuhan. Apa ketakutanmu hari ini? Jujur. Abram mengalami hal itu. Dia takut nanti dia meninggal tidak punya keturunan. Yang akan mewarisi rumahnya adalah Eliezer, orang Damsyik itu. Ayat 3. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan. Akhirnya Abraham ungkapkan unek-unek Ishak-nya. Rasa takutnya adalah dia meninggal tanpa keturunan. Sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Di sini Tuhan menjawab ketakutan Abram. Kiranya apa yang Pastor bacakan firman Tuhan ini, ayat yang keempat, juga menjadi jawaban engkau tangkap dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Juga akan menjadi jawaban untuk rasa takutmu selama ini.
Apa yang Tuhan jawab pada Abraham ayat 4? Datanglah firman Tuhan kepada Abraham, kepadanya, demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu. Perhatikan. Kalau ketakutanmu adalah nanti Eliezer orang Damsyik itu yang akan menjadi ahli warismu, itu ketakutanmu. Firman Tuhan datang mematahkan ketakutan Abraham dan berkata, orang itu tidak akan menjadi ahli warismu. Yes. Firman Tuhan jawaban buat Abraham. Firman Tuhan jawaban buat Anda. Firman Tuhan jawaban buat seluruh dunia. Amin. Bagi mereka yang mau hidup dalam pimpinannya, hidup dalam roh. Sama halnya kita melihat dalam Roma pasal 8 ayat 1 berkata bahwa setiap orang yang hidup dalam Yesus Kristus dipimpin Roh Kudus, mereka tidak takut lagi. Mereka juga tidak akan dikuasai dosa. Mereka tidak mendapat hukuman. Karena setiap orang dipimpin oleh Roh Kudus, firman Tuhan, mereka akan dapat melawan rasa takut dalam hidupnya. Firman Tuhan ini katakan seperti juga pedang yang bisa mematahkan segala trik tipuan iblis dalam hidup orang percaya ketika dia mulai melempar namanya ranjau ketakutan. Ketakutan berlebihan membuat orang itu tidak bisa berkarya dalam keimanannya. Tetapi firman Tuhan datang di sana dan berkata, orang Damsyik si Eliezer itu tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan langsung setelah Tuhan patahkan rasa takutnya, Tuhan kasih jawaban, melainkan anak kandungmu dialah yang akan menjadi ahli warismu. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Ketakutan Abraham dipatahkan dan pertanyaan Abraham dijawab oleh firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ayat 5 dan ayat yang ke-6. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 6. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Tentang Tuhan patahkan ketakutan udah jelas. Tentang Tuhan menjawab doa udah jelas. Tapi ada di sini bagian di mana kita Tuhan ajar dari rema yang kita baca dari Abraham. Apa itu? Tuhan suruh dia lihat langit. Wow. Hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Di sini saudara-saudara kalau perhatikan, remanya adalah buat kehidupan kita sehari-hari sebagai orang percaya di dunia ini. Perhatikan baik-baik apa yang kau lihat di matamu. Mata itu jendela hidup. Apa yang kau lihat mempengaruhi hidupmu. Jadi Tuhan menyuruh Abraham lihat ke langit. Lihatlah janji Tuhan. Perhatikan janji Tuhan. Perhatikan apa yang kau lihat. Abraham disuruh lihat ke langit. Hari ini saudara-saudara, lihatlah janji Tuhan di dalam
kitab suci ini. Maka penting kita memenuhi hati kita membaca firman, supaya hati kita tenggelam dengan firman. Kita akan kuat rohani kita karena kita makan firman. Maksudnya baca firman. Kalau saudara-saudara tidak membaca firman, maka rohanimu kering. Matamu hanya tertuju kepada hal-hal lahiriah. Dan itu akan muncul sebuah mahkamah di pikiran Anda. Dan ketakutan mulai memerintah dalam hidupmu. Habis yang dilihat, contoh nih, film drakor aja yang melo, kisah percintaan. Perhatikan matamu, perhatikan apa yang kau lihat, perhatikan apa yang kau tuju setiap hari. Karena itu akan mempengaruhi hidupmu. Abraham disuruh lihat langit, itu akan banyak bintang-bintang. Lihatlah janji Tuhan hari ini. Coba Pastor sederhanakan lagi. Kalau saudara-saudara tidak cukup untuk bisa dikuatkan dengan lihat janji Tuhan dalam Bible, lihatlah kesaksian-kesaksian hamba Tuhan yang meneladani Yesus Kristus. Bagaimana kesaksian hidupnya, itu juga akan membantu saudara-saudara untuk dibangkitkan. Ya, termasuk pelayanan media, kebaktian, pelayanan komsel, ya, ibadah tengah minggu, persekutuan doa. Di situ biasa ada kesaksian-kesaksian dari ibu, bapak, orang-orang muda. Lihat kesaksian iman mereka. Itu juga akan membantu untuk oke, baik. Luar biasa. Perhatikan apa yang kau lihat, Bapak Ibu sekalian. Nah, sering kali saya melihat orang-orang yang pergumulan, sakit, misal katakan sakit gitu. Dia hanya tertuju pada sakit. Akhirnya dia lihat tentang sakit penyakit terus. Akhirnya ketakutan menguasai dia. Lihatlah janji Tuhan. Tuhan izinkan melihat pelayanan hari ini beberapa tahun yang lalu. Ya, karena saya belajar hidup dalam Tuhan. Kalau tidak dalam Tuhan, saya tidak mungkin bisa melihat pelayanan hari ini. Karena apa yang kau lihat mempengaruhi engkau. Sebelum bobo nonton film horor, mimpinya hantu. Tapi sebelum tidur, renungkan firman Tuhan, apa yang kita mimpi? Sorga, janji Tuhan. Perhatikan apa yang kau lihat. Dan hari ini saya melihat apa yang Tuhan janjikan terjadi. Saya anak Tuhan, saudara pun demikian. Anak Tuhan, percaya Tuhan berjanji, Tuhan itu setia dengan janjinya. Lihatlah janji Tuhan. Kalau saudara perlu, lihatlah kesaksian hamba-hamba Tuhan, rasul-rasul yang teladan pada Yesus Kristus. Kalau tidak bisa juga, engkau perlu untuk di-push iman Anda. Ini yang sering kali saudara lupa. Apa itu, Pastor? Lihatlah pertolongan Tuhan di hidupmu di masa lampau. Yes! Kita sering lupa.
saat pergumulan datang yang begitu berat, yang kita rasa begitu sulit. Lihatlah kembali, di hari-hari kemarin, Tuhan sudah menolongmu. Sehingga engkau bisa berkata hari ini, kalau kemarin Tuhan menolongku, saya percaya hari ini Tuhan juga masih menolongku, sanggup menolongku, dan tidak akan meninggalkan aku. Dengan demikian, engkau akan mengucapkan janji Tuhan yang tidak expire dalam hidup Anda. Yes. Bapak Ibu sekalian, kiranya apa yang saya sampaikan ini menjadi berkat buat saudara masuk di hari yang baru. Satu ayat lagi, Kitab Wahyu pasal 3 ayat 8. Seperti kata Pastor Andi tadi, pujian ini yang kita bawakan diambil dari Kitab Wahyu ini. Kitab Wahyu pasal 3 ayat yang ke-8. Puji Tuhan. Baik, Pastor bacakan Kitab Wahyu pasal 3 ayat yang ke-8. Firman Tuhan, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku, kata firman Tuhan, kata Tuhan, telah membuka bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Lihatlah, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Dicemooh, direndahkan, dibuli, diremehkan, dikucilkan. Karena apa? Karena kita belajar mentaati firman Tuhan, melihat janji Tuhan. Kadang kita bicara tentang janji Tuhan yang besar itu, orang-orang mencibir kita, bilang kita mulai tidak waras, bilang berlebihan, iman kok di luar logika. Dengarkan baik-baik, Tuhan tahu segala pekerjaanmu, Tuhan tahu imanmu kepada Dia. Tuhan pasti membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Tuhan tahu Andi Simon terbatas, kekuatannya tidak seberapa, komunitasnya kecil, talentanya tidak banyak, banyak kekurangannya. Tuhan tahu, Anda pun juga demikian. Kadang-kadang kau dihakimi dengan merasa, saya tidak seperti dia hebat, dia jago teologi, dia sekolah Alkitabnya luar biasa, dia punya tim yang hebat, dia punya gereja yang besar, dia punya uang yang banyak, dia punya wajah yang tampan. Dan kita merasa minder, merasa tidak bisa apa-apa. Dengar baik-baik, Tuhan tahu, meski kekuatanmu tidak seberapa kodong, selama engkau menuruti firman Tuhan, yes, dan tidak menyangkal namanya, engkau akan melihat bagaimana pintu-pintu yang tertutup atau kemustahilan itu akan terbuka dalam nama Tuhan Yesus. Lihatlah, keselamatan itu datang dari Yerusalem. Lihatlah janji Tuhan untuk hidupmu. Lihatlah bagaimana Tuhan menyertaimu di masa yang lampau. Apapun yang kita hadapi hari ini, Tuhan masih menolong kita. Tidak ada kata-kata, tapi saya kan tidak punya ini, tapi saya kan tidak pintar ngomong, tapi saya kan tidak punya skill. Tidak ada lagi itu. Selama engkau percaya janji Tuhan, apa yang mustahil menjadi mungkin. Selama engkau tidak menyangkali firman-Nya, engkau akan melihat kuasa firman-Nya itu akan terjadi dalam hidup Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu saudara-saudara, saya ini tidak pintar doa. Apalagi khotbah, saya tidak pintar. Tapi saya hanya belajar menceritakan apa yang real saya alami. Firman ini betul-betul hidup. Dan waktu saya menyampaikan ini,
orang-orang bersaksi terberkati karena ada impartasi. Impartasi sesuatu hal yang ketika kita bicara, orang bisa ikut merasakan. Setelah dengar renungan hari ini, saudara-saudara sekalian, jangan ada kata tapi saya tidak pintar IT, saya mau ikut live, saya juga mau ikut melayanan media, saya tidak kayak Pastor Andy bisa ngerti IT. Bapak Ibu saya nggak banyak ngerti. Tapi saya percaya janji Tuhan, saya belajar. Akhirnya sekarang hari ini ada, meskipun sederhana tapi Tuhan berkati. Saya bersyukur dan Tuhan berjanji, Tuhan Yesus memberkati. Ada kuasa Tuhan serta bersyukur. Lihat janji Tuhan. Bukan kita pesimis ya. Lihat janji Tuhan dan bersyukur. Kita akan melihat Tuhan membuka pintu apa yang mustahil. Kalau Tuhan sudah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Kira renungan ini boleh membangkitkan semangat setiap kita, dan perhatikan baik-baik apa yang kau lihat. Perhatikan matamu tertuju ke mana. Janji Tuhan, yes, tidak pernah mengecewakan. Mulailah dari hari ini, lihatlah janji Tuhan dalam kitab suci. Lihatlah kesaksian iman hamba-hamba Tuhan yang telah datang dengan Yesus. Dan lihatlah di hari kemarin, kita mau jujur, banyak Tuhan tolong kita. Siapa yang akui jujur? Di hari kemarin, banyak Tuhan tolong kita. Angkat tangan saudara-saudara. Yes, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita mau jujur. Tapi ketika ada situasional yang kita hadapi yang kurang bagus, kita lupa. Hari ini saya hamba Tuhan mengajak saudara, ingatlah di masa lampau Tuhan Yesus sudah menolong kita. Dan sampai hari ini Dia tetap sanggup untuk menolong kita. Tuhan Yesus memberkati apa yang saudara dengar renungannya. Dan saya rindu sekali bawakan pujian sekali lagi. Kiranya pujian ini boleh memberkati kita. Lalu setelahnya Pastor akan memberkati air minum saudara-saudara. Dan juga berkati untuk doa kesehatan buat tubuh Bapak Ibu sekalian sedang sakit. Pujian ini pasti memberkati. Yang diambil dari Kitab Wahyu pasal 3 ayat yang ke-8 tadi. Segala perkaramu hari ini, udah, jangan kita terus lihat sebagai masalah yang besar. Dan mustahil lewat pergumulan, Tuhan jadikan batu lompatan untuk kita melihat pertolongannya yang selalu baru setiap hari. Amin. Segala perkaraku kuserahkan padamu, Yesus pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kakimu, Yesus pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanmu. Puji Tuhan. Makasih Ibu Inga dan semua. Senang banget, sukacita banget ya. Masuk hari yang baru, saudara-saudara sekalian, dengan semangat dari firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, soal aktivitas masing-masing saudara sekalian, ya. Puji Tuhan.
Makasih, baik kesaksian masuk nih, puji Tuhan, puji Tuhan. Makasih. Tuhan Yesus memberkati. Yeay. Segala perkara harapan Tuhan Yesus Kristus. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Yesus pembelaku. Segala kuatirmu taruh di kakinya, Yesus pemeliharamu. Bila Dia yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Dia yang mengangkat Anda, tiada yang dapat merendahkanmu. Percaya deh, percaya deh, percaya saja. Amin. Yeay. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat merendahkanku. Amin. Dan kita sama-sama tahu bagaimana akhirnya daripada ujung janji Tuhan itu. Abraham diberkati keturunan bernama Ishak. Yes. Keturunan berikutnya Yakub. Yes. Sarah yang divonis mandul melahirkan. Terus di mana yang katanya banyaknya bintang-bintang di langit yang dia lihat? Kita orang percaya hari ini berapa miliar di bumi, semua disebut sebagai keturunan Abraham. Dengarkan, apakah Tuhan lalai kepada janjinya? Tidak. Tuhan tidak lalai terhadap janjinya. Ketika Abraham takut akan Tuhan, Tuhan memberikan upah kepadanya. Lihatlah, ketakutanmu aku patahkan. Dan inilah jawabannya. Kamu akan punya anak, punya keturunan, dan banyaknya tidak main-main. Seperti bintang di langit, demikianlah keturunan Abraham. Dan hari ini, semua orang percaya di muka bumi ini disebut dengan keturunan Abraham. Karena mengakui Abraham sebagai bapa orang beriman. Tuhan menggenapi janji kepada Abraham dan kepada setiap kita, anak-anaknya yang percaya. Amin. Saudara-saudara sekalian, makasih kesaksiannya, makasih, puji Tuhan banget, puji Tuhan banget, puji Tuhan banget. Ya, saudara silakan mempersiapkan air minum yang akan saudara-saudara minum. Pastor juga akan mempersiapkan untuk berdoa bersama-sama. Silakan ya.
Iya, kehabisan stok healing waternya kemarin kan kita bagikan gitu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Iya, makasih. Wah, banyak kesaksian-kesaksian. Firman-Nya sangat menguatkan. Terima kasih. Puji Tuhan, puji Tuhan. Iya. Makasih semuanya. Baik, sekarang Pastor akan memberkati ya. Air minum yang akan engkau minum. Siapa yang merasa terberkati dengan pelayanan ini, khusus juga doa air minum ini, Pastor melihat nih, siapa yang terberkati. Kalau sudah tidak ada yang terberkati, mulai besok Pastor tidak doakan air minum lagi. Karena kadang-kadang Pastor suka lupa gitu, dikomplain di chat pribadi, kok tidak didoakan, kami udah siap kalau dari subuh. Nah, saya mau tanya nih, make sure nih, siapa nih yang merasa terberkati. Oh iya, makasih semuanya. Dengan saya membaca ini, ya saya bisa memahami, berarti pelayanan ini masih jadi berkat bagi banyak orang. Makasih semuanya, puji Tuhan, makasih. Makasih semuanya. Ya, saya juga pesan satu, kalau saudara-saudara bisa bantu di-share ya video pelayanan ini, live streaming pagi di-share supaya lebih banyak orang bisa yang mendengar kabar baik. Ya, dari rumah bagus, dari tempat kerja juga bagus ya. Ya, makasih, puji Tuhan. Sekarang air ini saudara bisa pegang, bisa angkat, bisa tumpah tangan. Saya mohonkan berkat kepada Tuhan. Berkatilah ya Tuhan air minum ini dengan berkat kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, air minum ini menjadi air doa kesembuhan bagi tubuh orang-orang sakit. Minumlah atau berikan kepada orang sakit air ini, air berkat dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih semuanya. Iya. Sama-sama. Yeay. Baca komentar-komentar ini saya terharu, juga berterima kasih banyaknya kesaksian, banyaknya yang terberkati, puji Tuhan. Senang banget pelayanan ini mendapat perkenanan Tuhan. Puji Tuhan. Makasih Kakak Warsi, Reta, Kakak Chelsea yang baik hati, Cece Cingsiu. Wah, di Facebook ini rame banget, puji Tuhan.
Ya, sama-sama Kak Yongki. Ada Juan-Juan, makasih. Banyak banget yang nge-gift di TikTok. Makasih banget ya, makasih. Ya, saya melayani ini medsos. Memang saya terberkati, tapi bukan tujuan saya untuk mencari stiker, bintang atau gift, bukan. Setiap hari saya melayani seperti ini, saya hanya belajar membagikan kasih Tuhan Yesus kepada lebih banyak orang. Saya bersyukur sama Tuhan. Dan terima kasih saudara-saudara, banyak banget yang setiap hari bantu share, join, ikut, kolom komentarnya diisi selalu dengan kata-kata yang baik, membangun, dan ada kesaksian. Terima kasih. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tadi banyak banget komentar ini. Baik. Wah, saya jujur mengatakan saya sudah semakin sehat. Saya minta Pestar tetap doakan air minum. Jadi ini luar biasa banget. Di Facebook ini yang nonton hampir 5.000 orang. Ada Elizabeth di Jakarta. Halo. Saya mau fokus di Facebook ini. Facebook. Saya mau cerita-cerita dulu deh sebelum nanti doakan orang-orang yang sakit ya. Facebook ini pertama kali sebetulnya dari platform yang ada, TikTok, YouTube, Facebook lah yang pertama yang viral FB. Dan hari ini tetap di Facebook yang menjadi nomor 1 penontonnya. Setiap hari tidak kurang dari 100.000 penonton di Facebook. Kadang sampai 300.000, ya tergantung bagaimana di share ya. Yang bagikan tiap hari tidak kurang dari 1.000 orang. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang di Facebook, yang oleh karena kalian PSND ada hari ini, dipercaya Tuhan melayani. Makasih. YouTube pun demikian juga, setelah Facebook, YouTube juga viral. Dan ini sudah jalan tahunan. Ya. Mulai sebelum masa COVID sampai sekarang kita sudah 3-4 tahun lalu ya meninggalkan masa COVID itu, dan kita sudah berhasil menang. Dan setiap hari YouTube diikutin, paling sedikit dinonton 10.000 orang ya, dengan jumlah penonton live stream itu antara 2.500 sampai 3.000 penonton yang ikut live-nya. Dan hari ini juga saya terima kasih sama Bapak Ibu sekalian di YouTube ya. Puji Tuhan. Terima kasih banget karena Bapak Ibu sekalian sudah bersama-sama membuat saya hari ini mendapat kehormatan untuk bisa tetap melayani di YouTube. Puji Tuhan. Ya, kesaksian banyak saya merasakan hadirat Tuhan. Saya seperti kalau tidak nonton ini makan nasi tanpa lauk. Wah, semua kata-kata itu saling melengkapi, menguatkan. Puji Tuhan, makasih. Ya, dan hari ini juga dipercaya ada di TikTok. Ya, penontonnya kadang 500, kadang 1.000 setiap hari. Puji Tuhan, terima kasih. Dan jumlah penonton total di TikTok harian kadang 8.000, kadang di atas 11.000 gitu. Puji Tuhan.
Karena TikTok ini kan eh, tidak menyimpang live gitu. Jadi begitu dimatikan live-nya, udah stop sudah penontonnya. Sementara kalau di Facebook dan di YouTube kita stop, tapi masih bisa ditonton orang. Jadi sampai bisa hari yang itu sampai di Facebook ratusan ribu orang yang nonton. Wah, makasih Bapak Hotman, David. Wah, makasih atas kiriman stikernya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Itu saja tadi tambahannya. Sekarang Pastor izin mau mendoakan Bapak Ibu yang sedang dalam pergumulan kelemahan tubuh. Time for healing. Tuhan Yesus tidak pernah gagal untuk menolong dan mendengar doa-doa kita. Saudara-saudaraku yang sedang sakit, Bapak Ibu terkasih yang sedang lemah tubuh, bolehkah tolong Pastor Andy angkat tanganmu saat ini? Tangan yang terangkat. Saat ini Pastor Andy mendoakanmu aliran kesembuhan dari Tuhan Yesus mengalirlah di tubuhmu. Mengalir kesembuhan, menjamah, menyehatkan tubuhmu, darahmu, organ-organ di tubuhmu. Heal! In Jesus' name. Tubuhmu diberkati. Tubuhmu sehat. Tubuhmu sembuh. Tubuhmu pulih. Karena berkat Tuhan. Saat ini engkau rasakan. Oh, glory to God. Thank you Lord Jesus. I love you. Siapa yang merasakan tubuhnya mengalami perbaikan saat ini? Bisa saudara cek tubuh Anda? Ada perbaikan. Ada penguatan. Puji Tuhan, 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 puji Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi kita semua tanpa syarat. Percaya pada Tuhan Yesus Kristus, tidak pernah dikecewakan. Puji Tuhan, saya merasakan puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, banyak kesaksian, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan Yesus, puji Tuhan Yesus, puji Tuhan Yesus, sampai kulit saya merasakan kasih dan kuasa Tuhan begitu real dalam pelayanan ini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Semua sehat-sehat ya, panjang umur, dan rajin-rajin ibadah. Ingat, kalau kita bisa untuk yang fana saja kita bisa mengejar sedemikian rupa, ada lebih penting dari itu, kekekalan kita. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat kesaksian yang saya bisa dengar, dan luar kasih-Nya luar biasa. Terpuji Tuhan selama-lamanya. Nama Bapa, Putra, amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Saudara silakan masuk hari yang baru dengan tubuh yang diberkati, tubuh yang sehat, dengan roh yang taat melakukan firman Tuhan. Makasih ya sudah bersama-sama. Yesus memberkati semua kita. Puji Tuhan. Dadah. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah
dia mengecewakan. Tuhan Yesus tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong, Dia sahabat. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Hore! Masuk hari yang baru dengan sukacita. Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus serta kita sampai selama-lamanya. Bless you. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya.